Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Ustadz, setiap orang kan boleh untuk mengikuti pendapat siapapun dari para imam. Nah, Ibnu Rusyd ya dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid menjabarkan bahwa ulama Malikiyah itu memperbolehkan muslimah yang sedang haid untuk membaca sedikit daripada Al-Quran. Nah, mazhab Syafi'i menganut pemahaman yang sangat ketat, melarang muslimah haid membaca Al-Quran. Mazhab Hambali mayoritas ulamanya tidak melarang muslimah haid untuk membaca Al-Quran. Nah, misal Ustaz, ini ada seseorang yang mengikuti pendapat ini. Lalu dia ini meminta untuk simaan dengan orang yang mengikuti pendapat ini. Nah, apakah hal itu diperbolehkan? Iya. Ya. Kalau kita kan bisa untuk mengikuti sebenarnya urusan permasalahan boleh atau tidaknya itu selama memang pendapat itu pendapat yang mu'tabar di mazhabnya, ya, bukan pendapat yang sangat dhaif apalagi syadz, maka diperbolehkan untuk fi'lun nafsi, amalun nafsi selama tidak keluar daripada 4 mazhab. Ini kata para ulama. Selama tidak keluar daripada 4 mazhab. Karena termasuk daripada hadis Nabi al-ami la madhabalah. Ya, orang awam itu tidak harus mengikuti dalam madhab tertentu, tapi boleh dalam madhab yang lainnya, termasuk pendapat-pendapat yang ada di 4 madhab. Nah, ini secara hukum. Nah, bisa diperbolehkan selama itu pendapat mu'tabar. Cuma, nah ini yang harus perlu diketahui. Kita juga diperintah oleh Nabi, oleh syariat untuk al-wara' fid din, al-ihtiyat fid din. Berhati-hati dalam urusan agama kita. Termasuk berhati-hati dalam beramal, cari yang pendapat yang paling ihwat, yang paling ihtiyat. Itu terlebih ada yang mengatakan haram atau tidaknya. Nah, ini ya kalau bisa ya jangan, untuk menghindari daripada yang haram, dan itu yang diperintahkan oleh Nabi kita. Itu yang justru sangat dianjurkan. Itu jangan sekedar pendapat ada kita pakai. Ya, yang terlebih itu adalah justru resikonya kita besar. Nah, Nabi berkata, wa man ittaqa syubhat faqad istabra li dinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang meninggalkan dari perkara yang rempang-rempang, yang syubhat, dia adalah benar-benar membebaskan daripada agamanya dan juga kehormatannya dia. Dia enggak mendapat celaan syariat, enggak mendapatkan dosa, dia pun kehormatannya pun tetap terjaga. Ini. Ya, ini untuk bentuk bagaimana dalam ihtiyat kita, gitu loh. Ya, jangan kemudian kita kan boleh yang penting pendapat 4 mazhab, kalau perlu di mazhabnya sendiri. Iya. Kadang-kadang apa? Untuk makanya syubhat itu selama enggak jelas haram enggak, ya, Imam Nawawi menyatakan boleh hanya hukum makruh saja. Loh, ini dah. Apakah itu adalah pendapat diamalkan Imam Nawawi? Enggak, Imam Nawawi berpendapat itu bukan ngajak kita untuk ngamalkan daripada pendapatnya. Kalau enggak berhati-hati enggak akan jadi seperti Imam Nawawi. Ulama sulaha waliullah enggak mungkin. Itu cuma pertimbangan beliau secara hukum fikih, enggak mungkin menganggap sesuatu itu haram langsung selama enggak jelas keharamannya. Itu. Jadi apa? Ya boleh selama enggak ada kejelasan ini haram. Cuma karena khawatir bisa terjerumus ke dalam yang haram, itu hukumnya makruh. Beliau katakan hukumnya makruh. Imam Ghazali memandang secara tasawuf haram mutlak. Itu ya harusnya kita mau beramal cari yang paling waro. Cari yang paling ihtiyat. Ya, jangan kemudian akan apa? Oh, ada pendapat yang membolehkan ini. Ini bukan orang yang warok, sudah demikian, enggak ada nilainya. Ya, Allah nantinya akan menilai kepada orang yang agama ini, ya, jangan, makanya kita ini nilainya beda dengan orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu itu ya ta'allamunal khilaf liyattaqiya anhu. Kalau orang sekarang ya ta'allamunal khilaf liya'mala bih. Orang terdahulu dia belajar khilaf. Ini ada khilaf pendapat, ini ada pendapat dhaif yang demikian. Untuk apa? Menghindari dari khilaf. Jangan sampai amalnya dia kena sama khilaf. Itu ambil yang paling ihtiyat. Itu orang terdahulu. Kalau sekarang enggak.
Apa belajar khilaf, ini pendapatnya begini, untuk ngamalkan khilaf. Lah ini loh. Makanya Pak, nilainya beda kita dengan orang terdahulu. Dulu sedikit jadi wali, ya kan? Sekarang enggak, ya. Ya kenapa? Enggak mau warok dalam agama, ya. Nih, kecuali kalau memang darurat, ya kita barulah boleh ngambil karena faktor darurat. Misalkan haidnya dia itu selalu lama sampai 15 hari. Lah ini kalau dia enggak mengulang-ulang dalam hafalan Al-Qur'annya akan hilang nantinya. Nah, ini karena masih kurang kuat juga misalkan. Nah, bolehlah kita pakai pendapat sebagian Malikiyah. Loh, kalau hanya ukuran darurat, mana yang sekiranya kalau nggak diulangi hilang, itu aja. Nggak semua Quran juga semuanya. Kalau yang lancar sudah berarti nggak perlu untuk diulangi, nggak khawatir hilang ketika nggak diulangi. Nah, itu nggak perlu. Nah, ini darurat nggak ada masalah. Ya, tapi kalau halal biasa kita baca, nah jangan. Ya, gunakan yang lainnya. Nabi sendiri kan sudah menyatakan apa an-nisa itu adalah naqisatu aqlin wa dinin. Yang kurang akalnya, kurang agamanya. Nih, di Nabi yang ngomong loh, kurang akal. Ya. Nah, enggak bisa terbantahkan sudah. Dikatakan perempuan kurang akal sudah, karena Nabi sudah memberikan kepada mereka penilaian kalau perempuan kurang akal. Kurang agama loh. Ketika apa kurang agama, nah, dari sahabat itu kalau kurang akal iya kita akui Nabi. Tapi kalau kurang agama ini apa? Kita kurang agamanya. Nah, agama ad-din itu bukan berarti dalam urusan agama untuk keyakinan agama kita ini enggak. Ad-din itu juga bisa bermakna al-amal. Ya, al-amal itu juga ada bahasa arti, salah satu arti daripada ad-din. Makanya doa Yasin Nabi Abdullah Haddad itu apa? Allahumma inna sahfika nasaudi'uka adyanana, bukan dinana. Bukan din itu dalam ukuran apa? Makna agama di situ enggak, tapi makna amal semuanya. Kita minta dijagakan amal kita supaya apa? Amal kita selalu baik. Kalau amal baik bisa langgeng, bisa istiqomah. Loh, itu yang kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan mana arti agama. Makanya bukan dinana. Oh, masa adian semua agama. Nah, ini keliru, orang nggak paham makna. Ya, nah, ini. Nah, makanya Nabi memberikan kabar apa? Bukankah kalau kamu haid banyak yang ditinggalkan daripada ibadah, nggak bisa sholat, nggak bisa i'tikaf, nggak bisa baca Quran. Loh, itu kan berarti apa? Banyak menghilangkan din. Yeah. Amal lah ini. Nah, kisatu dini. Ya. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.